Nah, teman-teman sahabat sekalian, izinkan saya berkesempatan kali ini untuk menyampaikan salah satu tema tentang moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu apa sih? Moderasi beragama itu merupakan salah satu cara pandang dalam beragama yang moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Maksudnya ekstrim ada dua. Ekstrim golongan kanan, yaitu ekstrim yang terlalu kaku dan tidak bisa berbaur dengan kehidupan duniawi atau kehidupan bersosial. Yang kedua itu ada golongan kiri. Ekstrim golongan kiri ini adalah ekstrim dari cara beragama yang terlalu ekstrim dan liberal, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang bertentangan justru dengan kehidupan dunia maupun beragama itu sendiri. Nah, dalam kehidupan bersosial, kita lihat bahwa Indonesia memiliki beragam etnis, beragam budaya, beragam suku, maupun beragam agama yang diakui di Indonesia. Dan dengan moderat, insya Allah kita bisa menjalankan kehidupan beragama dan kehidupan dunia kita secara berdampingan, harmonis satu sama lain, dan membentuk suatu kerukunan umat beragama. Nah, ternyata menurut Islam, dan ternyata ada 4 indikator dari moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan untuk menjalankan moderasi beragama untuk mencapai kerukunan umat beragama. Yang kedua ada toleransi. Yang ketiga ada anti kekerasan. Yang keempat adalah pemahaman terhadap tradisi. Nah, kita akan bahas yang pertama, komitmen terhadap kebangsaan. Komitmen terhadap kebangsaan adalah bagaimana kita menciptakan suatu persatuan. Ini sudah tercetus dalam Pancasila terkait dengan persatuan Indonesia. Nah, persatuan ini akan terwujud ketika kita menjalankan moderasi beragama, sehingga kita menciptakan kerukunan antar umat beragama, antar suku, etnis, ras, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia, sehingga terciptalah kedamaian di Indonesia cinta ini. Yang kedua adalah toleransi dalam hal-hal baik itu kegiatan dunia maupun kegiatan beragama. Nah, kegiatan beragama ini Islam sangat mengatur dengan tegas. Ini sudah ada dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini udah menjelaskan bahwa dalam hal-hal ataupun aspek-aspek akidah, ibadah, dan segalanya yang berkaitan dengan tauhid, ini kita tidak memiliki ataupun kita tidak bisa mengganggu, dan orang juga tidak bisa mengganggu akidah, pemahaman, dan tauhid kita. Karena itu ketika kita melaksanakan ibadah dan agama lain melaksanakan ibadah, kita tidak bisa mencampuri urusan mereka selama itu tidak mengganggu kehidupan bersosial ataupun tidak mengganggu orang lain ataupun tidak mengganggu pemahaman mereka. Jadi selama itu tidak mengganggu pemahaman mereka, maka dengan itu yang ditegaskan dalam Islam. Mereka tidak bisa mengganggu pemahaman akidah kita, dan kita juga tidak perlu mengganggu mereka, karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, yang ketiga maaf ya, yang ketiga adalah anti kekerasan. Anti kekerasan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Rasulullah adalah suri tauladan terbaik bagi umat manusia, dan ini merupakan salah satu acuan kita untuk berkehidupan, maupun bernegara, maupun sebagai masyarakat, maupun sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai ayah. Rasulullah adalah suri tauladan bagi segala aspek kehidupan. Nah, dalam konsep anti kekerasan, Rasulullah sudah mengatakan bahwa ada aturan-aturan tertentu, ada hukum-hukum yang harus dikenakan ketika kita menyakiti sesama manusia. Karena pada hakikatnya ketika kita menyakiti siapapun itu, Allah tidak akan mengampuni kita
ketika kita belum meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Nah, itu anti kekerasan. Bahkan ketika nyawa harus dihilangkan dengan sengaja oleh seorang manusia, Allah mengatakan bahwa nyawa di luar nyawa. Makanya ada hukum qisas dalam Islam. Nah, kita sebagai umat beragama, kita menjalankan kehidupan ini adalah kita jangan berbuat kasar, jangan berbuat liberalisme. Artinya kita menyalahi satu agama ataupun kita menjadikan suatu agama ini adalah salah satu agama yang tidak pantas ada di Indonesia. Itu tidak bisa, karena kita ada hidup di multikultural, multi agama, multi etnis dan lain sebagainya. Kita harus menghormati mereka tanpa memberi kekerasan tertentu karena mereka melakukan hal-hal tertentu. Kita punya hukum di Indonesia, maka segala tindak kekerasan yang ada di Indonesia akan diputuskan melalui hukum. Nah, yang keempat adalah pemahaman terhadap tradisi-tradisi. Nah, beragam suku di Indonesia tentu saja akan melahirkan beragam budaya dan beragam tradisi yang ada di Indonesia. Hal ini tentu saja banyak pro kontra antara tradisi yang ada di Indonesia berkaitan dengan agama itu sendiri. Saya akan mengambil salah satu produk dari kebudayaan, yaitu mukena. Nah, mukena ini banyak dipahami bahwa ketika sholat, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, kita harus menggunakan mukena. Tidak banyak mengetahui bahwa mukena adalah merupakan produk kebudayaan. Kenapa disebut produk kebudayaan? Karena orang Timur Tengah yang di luar Indonesia ataupun di luar rumpun Asia notabene-nya yang menggunakan mukena ini tidak menggunakan mukena. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika syarat sholat kita, terutama wanita, sudah memenuhi longgarnya baju, longgarnya jubah yang kita pakai, panjangnya jilbab, dan kita hanya bisa menampakkan telapak tangan serta wajah kita, itu sudah sah sholatnya. Tapi karena mungkin notabene orang Indonesia pakaiannya tidak longgar ataupun tidak memenuhi syarat dari sahnya sholat, menutupi lekuk tubuh, makanya ada mukena. Nah, mukena ini merupakan salah satu produk kebudayaan yang bercorak keagamaan untuk kita untuk kita beribadah sholat, terutama untuk para wanita. Nah, moderasi beragama di Indonesia ini penting karena kita adalah manusia ataupun masyarakat yang multi etnis. Banyak sekali orang pendatang ataupun orang peranakan yang ada di Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita, baik kita yang beragama Islam dan beragama yang lain, maupun kita yang bersuku Batak, Mandailing, Jawa, Minang, dan lain sebagainya, ini kita bisa berbaur dalam kehidupan sehari-hari tanpa mencampuri urusan agama, dan mudah-mudahan ini akan menciptakan kedamaian, kerukunan antar umat beragama dan antar kita sesama manusia di Indonesia Raya ini. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.